Halo, saya Kusindarto di acara Kota Seni Kita. Kita kembali akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yang datang dari jauh. Orang sini, tapi melanglang buana jauh di Amerika sana dan mengajar juga di sana. Sekarang sedang ada di Yogyakarta. Saya menculik beliaunya, orang penting ini. Namanya Mbak, pakai gelar ya, Profesor Rahmi Diah Larasati. Halo Mbak, apa kabar? Terima kasih, Mas. Mbak Dila ya, Iya. singkatannya Dila, Iya. Diah Larasati. Iya. Mbak Diah ini adalah seorang profesor di bidang estetika dan transnasionalisme, nggak main-main ya. Ini di University of Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Sudah beberapa tahun beliau ada di sana, mengajar di sana, dan ini adalah salah satu bukunya yang terbitkan dalam bahasa Indonesia. Nanti akan menyusul buku-buku yang lain yang dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya asli yang ditulis di Amerika Serikat jauh lebih banyak ya Mbak ya. Berapa buku Mbak? Kalau buku di dalam bahasa Inggris yang namanya single manuscript, sebetulnya tahun 2013 itu buku saya yang pertama. Sekarang saya sedang berada di dalam buku ketiga dan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena keduanya masih di dalam proses. Oke, kita akan berangkat antara lain dari substansi buku ini, Menari di Atas Kuburan Massal. Ini berbicara tentang apa secara umum ini, Pak? Buku ini. Buku versi Indonesia ini ada semacam satu bab pengantar yang agak berbeda dengan buku aslinya yang judulnya The Dance That Make You Vanish. Ini secara substansinya membicarakan bagaimana kesejarahan peran tari di dalam bernegosiasi terhadap konteks keadaan keikutsertaan, juga bagaimana peran tari kesenian di dalam mewadahi kesejarahan yang berbeda, ingatan yang berbeda. Jadi substansinya adalah tentang politik ingatan. Ya. Ini tampaknya ada kaitan dengan kondisi sosial politik di Indonesia tahun 65 ya? Ya, secara garis besar sebetulnya buku ini mengangkat bagaimana melihat kesejarahan Indonesia dan keseniannya di tahun-tahun pergantian kepemimpinan, baik di dalam konteks dalam negeri dan di luar negeri. Jadi pada dasarnya melihat bagaimana struktur kuasa mempengaruhi peran seni, keikutsertaan seni, dan juga kemungkinan-kemungkinan di dalam berkesenian. Itu tujuannya lebih ke soal apa Pak? Dekolonialisasi, kolonialisasi. Iya, dekolonisasi. Dekolonisasi. Iya, jadi dekolonisasi itu buat saya adalah sebuah metode melihat bagaimana seni yang biasanya diwacanakan secara dominan oleh mereka yang berkuasa, oleh mereka yang terlibat dengan kekuasaan, kemudian kita tarik sebentar, kita beri nafas sebentar untuk berada di dalam konteks ingatan-ingatan yang berbeda. Jadi dekolonisasi adalah sebuah metode berpikir bagaimana merunut kembali hal-hal yang sifatnya secara kesejarahan dianggap normal-normal saja, tetapi kemudian kita lihat bagaimana kerumitan-kerumitan yang berada di sekitarnya, namun juga berhubungan dengan politik internasional. Jadi kolonisasi kan semacam metode untuk menguasai. Jadi dekolonisasi adalah bagaimana kita membuat sebuah metode berpikir untuk mendudukkan hal-hal yang terlihat sebagai hal yang wajar di dalam proses kolonisasi itu, kita dudukkan sebagai metode untuk berpikir. Jadi dekolonisasi ini semacam upaya melihat bagaimana sebuah
kesenian, keterikutsertaan, kemudian dihubungkan dengan kehidupan-kehidupan yang tidak sempat atau tidak diberi ruang untuk diwacanakan, diceritakan. Jadi dekolonisasi ini sebuah metafor, metode yang menghubungkan bagaimana politik lokal dan politik internasional. Kalau itu dikaitkan dengan soal seni dan budaya dalam hubungannya dengan transisi tahun 65, apakah itu juga masih punya relevansi itu kira-kira? Iya, saya percaya dari hasil penelitian saya bahwa sebuah politik ingatan akan menyambung waktu secara makna dan secara ekspresi, di mana hal-hal yang tidak terselesaikan akan membawa kerumitan tersendiri di dalam memahami konteks nilainya. Mungkin bisa saya perjelas begini. Di dalam proses pergantian kepemimpinan secara paksa di tahun 1965, ada semacam mekanisme bagaimana kesenian didudukkan di dalam sebuah metafora yang indah dan terstruktur sebagai sebuah pengetahuan yang sifatnya bermakna karena regenerasi atau transmisi. Tetapi di dalam proses pergantian kepemimpinan dan kekerasan-kekerasan yang terjadi kemudian terlupakan, dan orang-orang yang terlibat di dalam proses kebudayaan itu terpinggirkan, tergantikan oleh sebuah mekanisme kuasa yang dinormalkan. Jadi di dalam buku ini saya mencoba merunut bagaimana orang-orang yang terlupakan walaupun mereka juga berfungsi di dalam pengembangan kebudayaan Indonesia. Jadi intinya tujuannya adalah mengingat kembali mereka yang terlupakan. Kajian itu sebetulnya berangkat betul dari problem teoretik atau berangkat dari fakta-fakta sosial, realitas sosial yang juga dialami oleh Mbak Dia? Iya, di dalam sebuah metode dekolonisasi kita tidak melihat sebuah kondisi dari atas ke bawah atau dari sebuah teori ke praktek, ya begitu ya. Kebanyakan penelitian bersifat begitu. Tetapi saya melihat di dalam buku ini, seperti yang tertulis di dalam buku ini, saya melihat sebuah kerunutan apa yang terjadi di sekitar saya, kemudian saya teorikan, begitu. Jadi berbalik caranya, dan ini adalah salah satu metode yang saya sebut dekolonisasi. Jadi tidak istilahnya top down, tetapi seperti sebuah teman-teman di Jogja sekarang sering menggunakan kata rhizome, seperti semacam mengakar tapi menyebar, begitu. Jadi mengakar dan menyebarnya ini adalah kejadian-kejadian yang tidak termaktub di dalam proses pengarsipan karena orang-orang pinggiran, dan saya dedikasikan kepada hal itu. Nah, ini menarik. Orang pinggiran yang coba diapresiasi. Iya, jadi kita mendudukkannya ke sana. Salah satu titik simpul penting dari kajian itu bagaimana, Mbak, tentang hubungannya dengan orang pinggiran itu? Iya, jadi proses kesejarahan kesenian itu biasanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya patronas yang besar. Dan itu masuk akal karena dari nilai kapital, dari nilai strata sosial, dari nilai konsep kuasa dan sebagainya. Nah, di dalam buku ini saya awali misalnya dengan melihat sebuah pelataran rumah. Orang yang keluarga yang tidak mungkin dimaktubkan di dalam catatan sejarah. Nah, dari proses sebuah rumah itu, halaman rumah, sebetulnya apa yang terjadi? Tarian apa yang dipelajari di sana misalnya? Kenapa orang-orang yang di sekitar rumah itu yang
yang muncul adalah orang-orang tertentu, yang lain tidak tahu kemana ibunya dan sebagainya. Dari situ saya mempelajari bahwa keterlibatan tubuh-tubuh tari yang berada di dalam ruang yang sederhana itu kemudian mampu beresonansi dengan sebetulnya politik makro yang lebih besar. Misalnya ada apa di tahun-tahun proses pergantian kepemimpinan di Indonesia pada saat itu. Nah, proses yang besar yang tersejarahkan di dalam misalnya catatan-catatan sejarah kemudian beresonansi dengan apa yang saya lihat, saya alami belajar menari di pelataran, kemudian saya hubungkan. Itulah yang saya maksudkan tadi, simpul pinggiran tetapi berkomunikasi, berkonteks dengan ruang yang lebih besar. Jadi pinggiran dalam artian keterhubungannya dengan pusat. Artinya mereka tidak memiliki akses kuasa, akses informasi, akses Iya. Jadi pinggiran di sini dalam konteks buku ini adalah orang-orang yang secara geografi atau bahasa Inggrisnya geopolitik, agak berbeda ya translasinya, itu memiliki keterbatasan atau akses yang berbeda dengan mungkin teman-teman saya atau keluarga-keluarga yang berada di pusat budaya, pusat kuasa. Jadi keluarga-keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang proses kehidupan mereka kadang tidak termaktub di dalam sebuah register apa yang biasanya disebut kebudayaan, dan itu justru yang menurut saya yang penting di dalam buku ini, bagaimana saya melihat keseharian kehidupan pinggiran di dalam konteks keberlangsungan kebudayaan. Itu yang saya maksudkan simpul pinggirannya itu, dan itu merupakan sebuah pemikiran secara hubungan mikro makro begitu, di mana setiap orang tentu punya agency, tetapi agensinya dalam konteks keterbatasan tertentu, dalam konteks peralihan kuasa waktu itu. Karena seperti kita ketahui bersama, saya pikir hampir semua orang sekarang tahu bahwa di dalam proses peralihan kekuasaan itu terjadi kekerasan yang sangat masif, pembunuhan yang sangat luar biasa, pemenjaraan yang luar biasa, dan rata-rata di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah banyak sekali keluarga-keluarga yang terpisah, tercecer dan sebagainya karena proses kekerasan baik yang menimpa keluarga-keluarga seniman dan juga keluarga-keluarga yang tidak menyebut diri mereka sebagai seniman tetapi termaktub gitu. Misalnya ada tetangga yang pekerjaannya pencuci beras di acara-acara kelurahan, karena Pak Lurahnya misalnya tiba-tiba diambil, orang-orang yang mencuci beras juga ikut diambil. Nah, itu kan berdampak secara rantai. Jadi di dalam teori yang berakar dan merambat itu tidak saja pikiran ideologi yang mengerikan, tapi itu justru ideologi kekerasan yang mengerikan gitu, yang memwacanakan itu sebagai sebuah kecurigaan justru itu yang sebetulnya yang mengerikan. Dan di dalam buku ini saya menteorikan sebetulnya proses representasi dan penggolongan pinggiran pusat, kemudian ideologi-ideologi atau pengertian pemahaman kesenian yang berbeda itu diwacanakan sebagai sesuatu yang mengancam negara, itu sebetulnya terbalik gitu. Justru negara itu membuat sebuah diskursus yang mengerikan buat rakyatnya gitu. Dan disitulah salah satu contoh dekolonisasi yang saya lakukan. Yang saya tangkap kurang lebih Mbak Diah mencoba untuk menarasikan, katakanlah itu ya, bahasa yang menarasikan atau menolak bahwa sejarah adalah milik orang-orang besar. Sementara ini mencoba untuk menarasikan orang-orang kecil untuk bisa masuk dalam sejarah gitu. Iya, karena untuk
mendekonstruksi narasi yang telah dihasilkan oleh mereka yang berkuasa. Jadi proses dekonstruksi dari pinggiran ini menjadi penting karena untuk menunjukkan bahwa tidak hanya sebuah satu suara, tetapi ada banyak sumber yang mampu menunjukkan bagaimana kesenian berlaku, dilakukan, kemudian berpartisipasi di dalam proses regenerasi pengetahuan di dalam konteks tahun-tahun itu dan sampai semasa Orde Baru begitu. Itu yang saya lakukan. Jadi misalnya saya menceritakan tentang seorang guru tari yang menarinya di tobong desa, keliling desa, kemudian bagaimana mereka memberikan waktu mengajari kepada anak-anak tetangga, begitu juga misalnya cerita tentang seorang ibu yang suka menyanyi, suka nembang, kemudian latihan-latihan sudah sangat aktif, tapi kemudian ketika mau pentas tiba-tiba tidak bisa walaupun itu hanya pentas tingkat RT, tingkat RW gitu ya, konteksnya waktu itu saya membicarakan masyarakat dalam lingkup kecil. Jadi kesejarahan yang mungkin orang terkejut, ini cerita siapa ini gitu, siapa mereka begitu. Jadi ada hal-hal yang menurut saya patut untuk didekonstruksi sebagai sebuah wacana pengetahuan, dan ini menurut saya hal yang penting untuk diingat bahwa tidak hanya orang yang punya kedudukan, tidak hanya orang yang punya konteks luas yang mampu dianggap berpartisipasi di dalam proses regenerasi pengetahuan. Jadi saya mencatat tetangga, bagaimana mereka memberi pengetahuan kepada anaknya, kepada saya begitu. Jadi semacam kewajiban buat saya untuk mendudukkan mereka sebagai sumber pengetahuan. Begitu, Mas Indra. Yeah. Mbak Dia, ada satu hal penting dari jawaban tadi, yaitu soal transisi ya. Jadi ada transisi kuasa dari Soekarno ke Soeharto, katakanlah seperti itu, yang kemudian melahirkan narasi-narasi kecil yang coba untuk diangkat lagi dalam buku ini. Nah, pertanyaan berikutnya sebetulnya apakah juga itu terjadi, ada transisi antara kuasa Orde Baru menuju reformasi, dan kemudian 25 tahunan lah setelah reformasi itu, apakah juga ada transisi yang kurang lebih formatnya atau nilai-nilainya sama dengan yang 65 atau ada perbedaan yang substansial di situ? Iya. Jadi sekali lagi transisi secara paksa ya di dalam penelitian saya. Kemudian kita menghubungkannya, melihatnya dengan kondisi kebudayaan dan politik kebudayaan dan juga kebijakan kebudayaan ya, dan yang ditanyakan adalah apakah ada perbedaan misalnya dari semasa Orde Baru ke masa reformasi. Hal yang patut saya catat juga yang pertama adalah bukan berarti kita tidak menghargai sebuah reformasi. Itu sebuah hal yang sangat penting, sangat urgent, dan waktu itu membawa sebuah perubahan, paling tidak bagaimana reformasi menandai sebuah politik waktu di dalam proses ekspresi berkesenian dan sebagainya. Tetapi yang menjadi catatan adalah ketika ada proses transformasi kebijakan, karena kekuasaan Orde Baru itu sangat lama, 32 tahun. 32 tahun, dan itu membangun sebuah pola pikir yang luar biasa, mempengaruhi, ditubuhkan, dan bahkan dinormalkan menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang kita ikuti, termasuk saya sebagai pegiat kesenian misalnya. Nah, di situ menjembatani sebuah proses transformasi, bagaimana reformasi sebetulnya tidak terhubung dengan pola pelaksanaan kebudayaan atau berkesenian misalnya. Karena reformasi sebagai sebuah ide, kemudian kebudayaan sebagai sebuah aktivitas ya di dalam lapangan keseharian, ada semacam kisi-kisi yang berbeda, namun keberlanjutan
apa yang ada selama Orde Baru itu seperti menjadi sebuah patronas gitu, seperti menjadi sebuah mekanisme. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaannya tadi juga diarahkan kepada proses transisi keberlanjutan sesudah itu. Nah, yang ingin saya sampaikan yang juga ada di dalam buku ini adalah ada semacam upaya mengikut sertakan kesenian rakyat di tahun 80-an, di tahun 90-an begitu. Tarian-tarian yang pernah dilarang kemudian dimasukkan lagi, diikutkan menjadi bahkan kurikulum. Tetapi di dalam mekanismenya tetap disebut misalnya tari daerah lain. Di dalam bahasa Inggris ada semacam teori gitu yang disebut the ordering, ya kan, ordering. Jadi ada semacam mekanisme inklusif tetapi tetap berbeda. Nah, di situ menjadi penanda proses transisi menurut saya dari masa Orde Baru ke reformasi, kemudian dengan keberlanjutannya. Itu hal kecil, lingkup kecil yang sempat saya amati. Apakah itu yang ditanyakan atau hal yang lain? Ya, paling tidak transisi itu dari Soekarno ke Soeharto itu kan juga transisi kuasa dengan paksa ya. Iya. Dari Soeharto ke reformasi itu juga paksa juga kan sebetulnya. Iya. Nah, apakah ada nilai-nilai yang berbeda dan ikutannya? Tapi, iya, paksanya agak berbeda ya, Mas. Kalau Soekarno ke Soeharto, paksanya itu kemasifan, kekerasan, pembunuhan dan pemenjaraan itu menandai ingatan-ingatan yang keterhubungannya dengan pola pelaku kebudayaan, stigmatisasi dan pengikut sertaan bentuk-bentuk seni, ada semacam tanda-tanda khusus. Kalau dari masa Soeharto ke reformasi, kita juga wajib mencatat ada proses kekerasan, penculikan, pembunuhan ya, seperti rekan-rekan korban aktivis aktivis. Kemasifannya agak berbeda di dalam proses pemenjaraan dan sebagainya. Bukan berarti kita mengecilkan itu sebagai sebuah proyek kekerasan negara, tidak. Tetapi dampak secara keluarga itu skalanya berbeda. Tetapi bukan berarti itu proyek kekuasaan yang tidak patut dicatat. Ada perubahan yang kekerasan, tapi di dalam proses reformasi itu kekerasannya kan justru dari negara untuk mencoba ada semacam metode pengaturan. Di situ saya bukan ahlinya dalam proses transisi secara politiknya, tapi saya melihat bagaimana apa yang terjadi di dalam proses berkesenian tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah. Bagaimana persisnya? Tidak banyak berubahnya begini, karena misalnya sistem pengaturan departemen, jadi institusionalisasi kesenian itu menjadi penanda proses perizinan, misalnya siapa yang boleh minta izinnya ke siapa, itu tetap sama begitu. Tetapi ada semacam kelonggaran metode berekspresi di dalam istilahnya kalau di dalam penelitian saya disebut hermeneutik estetik gitu, itu agak berbeda gitu. Kesenian merasa, orang-orang pelaku kesenian merasa ada semacam ruang yang gitu, ada semacam utopia dari reformasi itu begitu. Itu catatan saya, tetapi tentu tidak mampu mencakup semua, karena misalnya untuk kesenian di daerah timur atau di Aceh atau di Timur waktu itu ya kan, itu kan tetap berlangsung. Nah, kalau kita memanusiakan saudara-saudara itu, apa bedanya? Itu saya masih ingat sekali ketika saya dikirim ke Vietnam ya oleh negara. Waktu itu saya di training tari-tarian Aceh. Saya menarikan tarian Aceh. Waktu itu di Aceh sedang kekerasan yang sangat luar biasa. Ada dom ya. Yes. Jadi militarized zone. Nah, di situ kan ada semacam kontestasi itu. Itu kan sudah zaman-zaman yang apa istilahnya, kita merasa
ada semacam perbedaan kebebasan di dalam berkesenian. Walaupun juga mungkin teman-teman seni rupa saya pikir lebih punya akses untuk media berekspresi yang berbeda gitu. Nah, itu yang saya masih ingin meneliti terus. Kenapa perkembangan seni pertunjukan itu seperti masuk dalam kotak gitu. Ya. Seperti masuk dalam kotak di mana tubuh-tubuh itu tetap berupaya mencitrakan hal-hal yang menjadi pembawa tugas regenerasi keilmuan tradisi, tetapi regenerasi keilmuannya itu yang masih saya cari, yang saya ingin belajar gitu. Maksudnya Jadi gimana? regenerasi tarinya berjalan. Kesenian tradisi diajarkan kembali dan sebagainya. Tetapi kan tentu rekan-rekan tahu bahwa kesenian itu kan tidak terbatas untuk menunjukkan, menampilkan. Menari yang sangat bagus itu penting. Tetapi ada apa dengan menari yang sangat bagus dan ada apa dengan tarian itu juga lebih penting. Ya. Gitu. Artinya ilmunya sebagai sebuah medium untuk menyampaikan message tertentu. Exactly. Tari belum mampu untuk bisa belum dianggap mampu. Saya pikir agak Bukan berbeda. belum mampu, tapi iya. media ekspresinya mungkin belum banyak di ada semacam dengan rasa yang penuh hormat saya sampaikan. Jadi menari yang bagus itu sebuah ilmu tersendiri. Tetapi ada pesan apa dengan tarian yang bagus itu juga sebuah ilmu sendiri. Dan itu yang belum nyambung. Atau karena media ekspresi di tari itu terlalu banyak metafor yang begitu eufemistik, halus, sehingga publik tidak bisa atau kurang bisa menangkap eufemisme atau penghalusan itu dibanding mamanya di seni rupa. Lukisan katakanlah realisme itu bisa membangun pesan yang bisa langsung cepat ditangkap. Saya kira-kira gitu. Saya pernah berpikir seperti itu dan kadang-kadang saya juga bolak-balik berpikir seperti itu, tetapi ada semacam menurut saya ada semacam ketercerabutan dengan keberpihakan. Wah, ini agak menarik nih. Itu berbeda dengan metafor, dengan estetika, misalnya tangan yang seperti ini bisa diartikan, ada pencahayaan, ada embodiment. Itu berbeda dengan Mbak Dia penari ya? Tahu persis ya. sedikit. Saya bukan penari yang baik, tapi saya pencinta tari yang sangat baik. Saya sungguh mencintai tari dan saya sungguh sangat bercita-cita bagaimana konteks nilai dari pengetahuan tarian sangat luar biasa di Yogyakarta ini sangat luar biasa. Saya pikir Yogyakarta ini sebuah kota yang sangat magis dengan tarian dan itu ada semacam perenungan begitu. Ada apa dengan proses keberpihakan itu? Ya ini sebenarnya ini otokritik dari seorang penari, koreografer terhadap dunia sendiri. Iya. Problemnya apa sih kira-kira kenapa ada semacam ada kata-kata tadi ketercerabutan? Iya, berlapis-lapis menurut saya. Yang pertama adalah dedikasi kemampuan teknik untuk pencapaian sebuah nilai estetika itu menjadi sebuah pembungkus yang luar biasa dan itu sangat penting, urgent. Tetapi ketika itu sampai di situ, kemudian ada hal pentahapan yang saya pikir menjadi sebuah gap, sebuah jarak dengan proses keberpihakan yang lain. Karena saya pikir tari itu tidak harus misalnya menceritakan menunjukkan orang miskin di panggung gitu ya. Karena tadi Mas Gus juga sudah berbicara ada semacam bahasa metafora secara ketubuhan dan teknik gitu. Tetapi bagaimana pembahasan keberpihakan itu yang masih kita cari
dari sebuah kehalusan estetika, keadiluhungan, bagaimana kita menarik itu ke dalam sebuah ruang besar yang berhubungan dengan pemahaman keilmuan memanusiakan manusia yang lain. Itu sebagai sebuah dampak politik yang berkepanjangan. Saya pikir ini terjebak dengan keterhubungannya dengan apa yang kita ceritakan tadi. Karena ada semacam mekanisme pelupaan-pelupaan yang dikaitkan dengan dunia seni tari yang kemudian membuat sebuah jarak begitu. Dan ini saya pikir sangat berbeda dengan misalnya seni teater, dengan seni rupa dan sebagainya. Seni pertunjukan tari lebih karena proyek representasi semasa Orde Baru dan juga semasa reformasi itu masih ada semacam kesinambungan di mana estetika atau kemampuan teknik yang tinggi seperti terpisah dengan keilmuan epistemologi dedikasi kemanusiaannya. Oke, sekarang transisi juga masih tetap berlangsung ya. Kalau kita bicara transisi tentu, katakanlah ya. Sekarang adalah transisi ketika orang masuk dalam tanda kutip rezim medsos atau rezim teknologi informasi yang luar biasa dahsyatnya, menjadi tsunami sosial di antara kita. Apakah itu juga kemudian membentuk semacam tabiat, karakter atau kultur baru dalam katakanlah mungkin dalam kesenian? Iya, saya pikir itu tentu, Mas. Dalam proses kreatif lah ya. Iya, saya pikir itu tentu. Tetapi saya melihat teknologi sebagai bagian dari mesin. Ya, mesin juga menjadi sebuah penanda waktu dan ruang yang berbeda, tetapi kekuasaan itu juga menjadi sebuah mesin, ya kan? Skema, strata, konteks sosial juga menjadi sebuah mesin, ya kan? Nah, mesin teknologi dianggap bersifat universal. Mesin kekuasaan dianggap tidak bersifat universal secara dampak. Makanya perhatian banyak diberikan kepada mesin secara teknologi yang berdampak karena dianggap universal, siapa saja bisa kena dampaknya. Tetapi ini sebetulnya dua hal yang berhubungan, gitu. Pertanyaannya adalah siapa dan apa. Nah, mesin teknologi ini membangun sebuah keterhubungan yang saya ceritakan tadi sejak awal dengan cerita misalnya pelataran, kemudian dengan makro politik. Kalau mesin ini lokal dengan makro global, gitu kan. Nah, itu sebuah mekanisme yang gelombangnya sama, tetapi berdampaknya agak berbeda. Dan itu tentu juga mempengaruhi pertunjukan. Gitu. Ini juga mulai banyak seniman-seniman muda di dunia tari misalnya yang mulai merespon itu dan saya pikir mereka mulai juga terbuka karena mereka lebih akrab kan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa the technology, the machine juga termaktub di dalam sebuah kasanah berpikir teknologi dan mesin kuasa. Dan inilah yang menjembatani keberpihakan kita. Jadi kalau kita khawatir dengan teknologi mesin, kita juga harus khawatir dengan teknologi kuasa. Wah, teknologi kuasa. Menarik banget, tapi saya waktu mepet nih, Mbak. Jadi terima kasih sekali. Saya ingin tahu persis sekarang untuk sebagai pertanyaan terakhir, apa sih imajinasi Mbak Diah tentang praktek kuasa dalam dunia seni kita, perawahan Anda ke depan? Ya, saya imajinasinya adalah kebebasan berpikir dari para penari, dari para seniman yang merespon kuasa baik secara kebebasan berpikir ataupun secara dialog dengan karya-karya mereka. Jadi saya memikirkan bagaimana seniman bisa berimajinasi secara liar. Itu penerawangan saya karena saya tidak paham konteks transisi sekarang bagaimana dampaknya, tetapi saya bisa menerawang
kebebasan berpikir itu sangat mahal harganya, dan itu justru membangun kecintaan terhadap ketenangan di dalam bernegara. Dan kecintaan saya itu juga pasti sama dengan kecintaan seniman yang lain terhadap bangsa dan negara kita ini. Maka kebebasan berpikir dalam keterhubungannya dengan pengaturan kuasa sebaiknya menjadi sebuah dialog kebebasan berekspresi. Itu justru akan sangat luar biasa, dan itu justru membawa sebuah pencahayaan kehidupan ke depan. Oke, jadi pemirsa pantas ya kalau ini saya ngobrol dengan seorang profesor di University of Minnesota. Keren, Mbak Diah. Terima kasih atas kedatangan di studio ini, dan sampai ketemu di acara atau episode yang lain dari Kota Seni kita. Matur nuwun. Terima kasih. Ya. Thank you.